Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman nonton acara podium ini. Sekarang kita bakal bahas masih mengenai Dasasila Bandung. Kita bahas sila ke-6. Masih sama Pak Desmond lagi. Saking enaknya gitu kalau ngobrol sama Pak Desmond, ngejelasinnya buat saya tuh berasa kayak kuliah lagi gitu dulu. Nah, sekarang tentang sila ke-6 dari Dasasila Bandung. Ya pertama saya harus mengakui ini adalah sebuah keanehan karena ada 2 biji, ada A, B, 6A, 6B gitu. Ini dari awal, dari minggu-minggu kemarin saya udah penasaran banget, ini kenapa sih harus ada A sama B gitu kan. Nah, 6A. Abstention from the use of arrangement of collective defense to serve the particular interest of any of the big powers. Yang B, abstention by any country from exerting pressure on other countries. Saya bacain bahasa Indonesianya juga ya biar agak ngerti, karena saya juga nggak ngerti-ngerti amat. 6A, tidak mempergunakan peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu dari, ini darinya ada 2 kali, jangan salah. Tidak mempergunakan peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu dari negara-negara besar. B, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Nah, ini pertanyaan simpel dulu deh. Ini kenapa ada A sama B? Iya. Dan dari isinya ntar di poin selanjutnya. Kenapa, Pak? Ada ceritanya ini. Ceritanya ya tadi menyambung yang sebelumnya kita pernah bahas di sila 5 ya. Jadi ini kejadiannya di Gedung Dwi Warna. Gedung Dwi Warna itu di Jalan Diponegoro, Bandung. Dan gedung ini kan difungsikan sebagai tempat sidang komite-komite konferensi Asia Afrika. Kalau komite ekonomi dan kebudayaan cenderung berjalan lancar. Sudah selesai laporannya hari Jumat tanggal 22. Nah, yang komite politik itu belum selesai. Salah satunya adalah yang nggak ketemu titik kesepakatan antara yang pernah kita bahas sebelumnya, antara peaceful coexistence yang 5 sila, sama peaceful coexistence yang 7 sila yang sudah pernah kita obrolin dulu. Nah, pada minggu sore itu di Gedung Dwi Warna, itu ada komite kecil yang sudah bersidang dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, nggak selesai-selesai. Yang mengetuai komite kecil ini adalah ketua delegasi Mesir, namanya Jamal Abdul Nasser. Nah, mengapa nggak selesai-selesai? Karena nggak ada titik temu. Sampai karena sudah sore dan konferensi Asia Afrika sudah molor 1 hari, dan sore itu juga molor 4 jam yang harusnya ditutup sekitar jam 3, itu juga nggak bisa ditutup. Akhirnya hampir semua ketua delegasi yang menghadiri sidang komite kecil ini yang membahas tentang peaceful coexistence bubar tanpa kesepakatan. Kalau ini bubar, kebayang konferensi Asia Afrika nggak menghasilkan apa-apa. Karena inti dari konferensi Asia Afrika seperti 4 tujuan pokoknya yang dicantumkan dalam komuniker konferensi Bogor, salah satunya ini, untuk meninjau kedudukan Asia Afrika terhadap perdamaian dunia. Lah, kalau ini nggak tercapai, berarti nggak ada hasilnya, gitu kan. Nah, ini ceritanya Ruslan Abdul Ghani, Sekretaris Jenderal Konferensi Asia Afrika, kaget melihat ini, lari, karena melihat semua ketua delegasi sudah turun dari lantai 2, mau pulang ke Gedung Merdeka. Mau ke sini, udah nggak ada, pokoknya udah nggak, sudah buntu, deadlock, gitu ya? Udah hopeless. Ruslan Abdul Ghani nanya ke Jamal Abdul Nasser, yang terjadi apa? Dijelaskan bahwa nggak ketemu titik kesepakatan. Kemudian Ruslan Abdul Ghani panik ya, dia menceritakan sendiri bahwa dirinya panik, lari menemui ketua komite politik sekaligus ketua konferensi Asia Afrika, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Pak Ali itu sebenarnya baru mau istirahat gitu karena dia lelah gitu mengunjungi semua ruang persidangan.
kaget dilaporin seperti itu, langsung lari ke bawah, manggil semua ketua delegasi yang udah mau naik mobil, mau pergi ke Gedung Merdeka. Karena mungkin ya mereka segan dengan wibawa Pak Ali, para ketua delegasi ini kan ada yang menteri luar negeri, ada yang perdana menteri, ada yang presiden, bahkan ada utusan raja, naik lagi ke atas, masuk ke ruangan. Terus Pak Ali minta waktu sebentar ke Jamal Abdul Nasir dan dia bilang ke raporter itu notulen mungkin ya kalau sekarang, raporter itu adalah ketua delegasi Thailand, Pangeran Wan Waitayakon. Dia bilang tolong dicatat apa yang saya sampaikan. Dia minta agar seluruh ketua delegasi Asia Afrika mempertimbangkan perdamaian dan nasib perdamaian masyarakat anak cucu kita di Asia Afrika. Mohon semua menurunkan egonya gitu. Padahal itu sebenarnya sudah disampaikan sama Jamal Abdul Nasir sebelumnya, nggak keluar. Maksudnya nggak juga bisa meredakan mereka. Lalu Pak Ali Sastroamidjo itu nanya ke Jamal Abdul Nasir, redaksinya apa yang mau disodorkan? Dia sudah tahu masalahnya, nggak ketemu antara yang 7 sila sama 5 sila. Redaksinya ini katanya. Nah, baru saja dibaca Kang Balgi lagi. Yang A, kalau Anda bergabung ke Collective Defense, boleh, kan dijamin pasal 5. Oh iya, oke. Tapi cukup untuk Anda sendiri saja, jangan diperalat oleh kepentingan Collective Defense-nya gitu. Misalnya Kang Balgi menjadi negara gitu, Kang Balgi merasa terancam oleh tetangganya. Kang Balgi melihat saya nggak sanggup, ada solusinya. Sila kelima, manggil temen, gitu. Terus yang ngancam Kang Balgi, wah temennya datang, udahlah nggak usah diganggu lagi. Udah sampai situ aja. Jangan, misalnya temennya bilang, Kang Balgi itu dulu punya masalah sama saya, gitu kan. Ayo lewat Kang Balgi kita apalah kayak gitu ya, kita balas balik kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Makanya ada yang B-nya, tidak boleh melakukan kekerasan ke negara lain. Sampai Kang Balgi merasa aman, selesai. Kan tujuannya adalah aman. Nah, pas mendengar ini itu semua setuju. Ya sudah. Pangeran Wan dari Thailand mencatat semua setuju, draftnya langsung dibawa ke Gedung Merdeka. Itu tutup, KA bisa ditutup, keluarlah komunike akhir. Di situ lahir Dasar Bandung, ada 6A, 6B. Cuman kalau nggak ada 6A dan 6B, nggak ada penutupan KA. Bisa bubar kan KA-nya? Ini dari mungkin karena bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris tahun 55 gitu ya. Jujur dari kemarin tuh baca ini apa sih maksudnya gitu loh. Terus ada 6A dan 6B gitu. Itu A sama B ini tuh maksudnya apa gitu? Apa karena bertentangan atau gimana gitu? Saya nggak bisa ngerti. Ternyata cuman gitu doang. Nggak boleh manggil temen atau nggak boleh memanfaatkan. Nggak boleh dimanfaatkan juga. Berarti bisa ya? Ya itu gitu. Ya tidak boleh dimanfaatkan oleh kekuatan yang lebih besar yang sudah melindungi tetangga gitu. Udah cukup kalau Kang Balgi atau saya sudah merasa aman, sudah jangan terus saya dimanfaatkan oleh kekuatan besar untuk menekan yang lain, nggak boleh. Kan tadi 5, saya sendirian, singly boleh. Saya tidak sanggup singly, kan 5 tadi logikanya gitu. Collectively boleh, dijamin kok oleh Piagam PBB. Nah, masuk kan ke collective defense. Boleh masuk, boleh diizinkan, kan ini boleh sila 5. Syaratnya cukup hentikan kalau sudah merasa aman. Jangan sampai Anda dimanfaatkan dan jangan sampai juga ada yang memanfaatkan Anda untuk nakut-nakutin nyingsienan batur gitu. Iya. Gitu. Udah gitu aja. Sesimpel itu ya? Ya jadi iya sesimpel itu, tapi itulah yang diidam-idamkan oleh semua negara di dunia untuk menjamin perdamaian masing-masing. Jadi ya ada nggak sih contohnya apa ya? Nah, misalnya dulu gitu ya. Dulu itu kan di Asia Tenggara ini kan ada ancaman, dulu kan efek domino komunis katanya kayak gitu ya. Iya. Gitu. Contohnya misalnya Thailand lah gitu. Thailand kan merasa terancam oleh tetangganya efek domino komunisme pada zaman Perang Dingin. Terus dia kan masuk SEATO. SEATO kan collective defense. Sudah, orang kan nggak ganggu dia lagi, dia temennya banyak. Iya. Tapi dia tidak menggunakan collective defense itu misalnya untuk mengancam di bawahnya Malaysia gitu, enggak kan.
Dan di Afrika juga sama ya? Di Afrika iya sama seperti itu. Pada yang tadi saya kisahkan di sebelumnya tuh ya, yang sila kelima itu kan masalah keamanan regional Afrika kan awalnya tuh terpecah belah karena secara tidak sengaja gitu masuk ke dalam pusaran blok barat dan blok timur gitu. Dan itulah yang menjadi warisan masalah terus-menerus sampai mereka selama masa perang dingin ya dianggap terjebak ya di dalam pusaran perang dingin seperti itu. Sampai disebutnya perang dingin ala Afrika. Oke, ini mungkin saya iseng aja ya nanya gitu. Jadi agak loncat nih. Konferensi Asia Afrika ini ternyata ada juga yang ada pihak-pihak yang agak sensi ya. Yang tidak menyukai hasil KAA ini gitu. Apakah karena ya salah satunya poinnya ini di sila yang kemarin 5, yang sekarang 6 gitu. Apakah itu ada kemungkinan nggak sih? Ya kalau saya mikir liar aja gitu. Iya. Iya, itu nama Wildan Sena Utama ya. Beliau akademisi sejarah dari salah satu perguruan tinggi. Dalam bukunya Warisan Intelektual KAA, di bagian terakhir tesis dia itu yang kemudian dijadikan buku, beliau tuh menceritakan bagaimana respon negara-negara besar pasca konferensi Asia Afrika. Ada yang tadinya curiga, tapi kemudian jadi tidak curiga gitu, karena ya tadi salah satunya adalah Dasar Sila Bandung itu meletakkan bahwa mereka tidak salah gitu. Yang tadinya mereka takut dituduh salah di dalam pandangan negara Asia Afrika, tapi setelah lahir 5-6, sila 5 dan sila 6 memperlihatkan bahwa teman-teman saya, aliansi saya nggak apa-apa tuh, boleh kok gitu. Tapi ada juga yang misalnya yang tadinya cuek gitu ya, tapi kemudian berubah menjadi agak sinis terhadap dampak KA karena banyak daerah koloni mereka lepas, kemudian di situ kan ya ada lepas merdeka gitu. Lepas merdeka gitu lahir mengimplementasikan Dasar Sila Bandung, peaceful coexistence kan menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, berarti nggak boleh lagi diganggu gugat gitu kan. Terus non interference, berarti nggak bisa lagi mencampuri urusan dalam negeri, non agresi dan seterusnya lah kayak gitu, peaceful coexistence. Itu juga menimbulkan sinisme baru dari beberapa kekuatan negara besar pada masa perang dingin terhadap hasil KA. Dan itu sesuatu yang menjadi dinamika ya pasca konferensi Asia Afrika, bagaimana kekuatan-kekuatan yang terlibat pada masa perang dingin punya pandangan masing-masing terhadap dampak konferensi Asia Afrika. Oke, menarik. Dan ya kalau saya lihatnya ini saya yang lihat sahabat MKA, sahabat Nusantara juga ya tahu ya kalau dari channelnya Siloka tahu saya memang agak science hardcore gitu. Si Dasar Sila Bandung ini one step higher lah. Ini menurut saya ya. Jadi kalau barat itu bukan barat atau mungkin di tempat lain di ini tuh namanya perkumpulan ya, atau organisasi ya. Perkumpulan atau organisasi lain itu selalu harus ada topnya, ada yang besarnya, lalu ada pengikutnya. Nah, sedangkan Dasar Sila Bandung ini saya baca sekilas aja gitu, udah levelnya udah moksa. Ya, spiritualitas ya. Iya, karena misalnya dari 5 udah seperti itu, terus 6, kamu kalau udah bergabung ya udah bergabung, tapi jangan gini ya. Itu kan moksa. Kamu udah sabuk hitam jujitsu, tapi jangan gebukin orang ya. Iya, nah itu ya. Gitu mungkin. Iya. Gitu. Ya. Jadi ya itu versi sederhananya, dan itu tuh udah levelnya udah moksa gitu. Ibaratnya udah jago, bahkan mungkin kalau nggak jago pun gitu, udah ditanemin. Mungkin let's say negara-negara yang barunya ya, itu udah ditanamkan sifat-sifat moksanya itu gitu, udah ada di tengah, udah objektif gitu ya. Dan rasanya untuk saya mikirnya dari tahun 55 gitu, ini
futuristik juga ya. Ya itu makanya disebut warisan intelektual konferensi Asia Afrika di dalam tesisnya Mas Wildan Sena Utama itu. Itu ada lagi buku yang diperintahkan oleh Bung Karno dulu untuk diterjemahkan, nyambung aja dari Kang Balki tadi, tentang spiritualitas bangsa Asia, bangsa Afrika. Itu buku karya Stoddard, judulnya Pasang Naik Kulit Berwarna. Di dalam buku itu intinya itu adalah Stoddard mengakui kenapa bangsa-bangsa di Asia Afrika itu kan terkena wabah, kolonialisme, eksploitasi, perang, tapi tetap ada, tetap bertahan hidup katanya. Mereka dikatakan oleh penulisnya itu bahwa bangsa Asia Afrika itu punya semangat spiritualitas yang disebut sebagai self of preservation, naluri bertahan hidup katanya. Jadi nyebutnya ruhnya bangsa Asia Afrika itu bergandengan satu sama lain, menciptakan sebuah solidaritas untuk menciptakan keseimbangan baru dunia katanya. Buku itu tuh menjadi hal yang penting yang mempengaruhi pemikiran Bung Karno tentang pentingnya solidaritas rakyat Asia Afrika yang dia kutip di dalam pidato pembukaan pada 18 April 1955. Oke, dan tadi saya ingin balik lagi, saya penasaran sama Ali Sastro. Kan tadi katanya udah bubar nih dari gedung Dwi Warna. Udah mau ke gedung Merdeka, dipanggil sama Pak Ali Sastro. Terus balik lagi. Saya mau tanya, Pak Ali Sastro itu diplomat ya? Iya, dia duta besar. Sebelum menjadi Perdana Menteri Indonesia, dia duta besar di Amerika Serikat. Duta besar di Amerika Serikat? Ya, Indonesia untuk Amerika Serikat. Apakah beliau punya legacy gitu atau sesuatu sehingga diketahui oleh negara-negara Asia Afrika? Oh ya, modal sosial mungkin ya. Pak Ali Sastramidjojo itu namanya itu dari Indonesia itu dikenal waktu perundingan Renville ya. Waktu perundingan Renville, Pak Ali Sastramidjojo ini hadir sebagai delegasi Indonesia. Kemudian ini yang sangat berpengaruh, terima kasih Kang Balki diingatkan, pada saat dia menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, beliau itu bertemu dengan banyak pemimpin Asia dan Afrika. Sebelum dipanggil pulang oleh Bung Karno untuk menjabat dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Republik Indonesia. Jadi dia sebelum tahun 1953, itu beliau sekitar 2 tahun berada di Amerika Serikat, dan beliau mengisahkan di dalam bukunya Milestone on My Journey, bertemu dengan banyak pemimpin Asia dan Afrika, dan selalu di dalam pertemuan itu, para pemimpin Asia Afrika ini sangat mengkhawatirkan munculnya Perang Dunia Ketiga, dan mereka mengatakan bahwa bangsa Asia Afrika harus mengambil sikap untuk tidak terlibat di dalam konflik Perang Dingin. Konteksnya ini kalau hari ini mungkin Kang Balki agak terlalu jauh dipahami atau mungkin sulit ya dipahami, tapi bagi para beliau ya, mereka-mereka yang hidup tahun 1953, kengerian Perang Dunia Kedua itu kan baru 7 tahun lalu gitu kan. Ya, masih seger ya. Masih segar sekali, dan mereka nggak mau terulang lagi, apalagi kita kan baru merdeka, masa iya harus terjerembab lagi di dalam konflik itu gitu. Nah dari situlah dia memiliki modal sosial. Dia melihat bahwa salah satu cara yang bisa disumbangkan oleh Indonesia untuk terlibat di dalam perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ikut serta melaksanakan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah dengan menjalin solidaritas dengan negara Asia Afrika. Karena kalimat ini muncul dalam pidato beliau pada saat dilantik Agustus 1953 di hadapan MPR-nya kita pada saat itu, dulu namanya KNIP ya. Beliau itu mengatakan, Komite Nasional Indonesia Pusat. Oh iya. Ya dulu. KNIP. Ya, beliau mengatakan bahwa jalan terbaik bagi Indonesia untuk mencegah ya ketegangan yang makin beresiko akibat Perang Dingin adalah membangun kerjasama yang lebih erat dengan bangsa Asia Arab. Jadi Arab itu merepresentasikan Afrika juga kan, dulu negaranya cuma 6. Nah dari situ beliau itu punya modal sosial terhadap para kepala negara Asia Afrika yang datang ke Bandung.
Itu satu, Kang Balki. Yang kedua adalah Indonesia sendiri kan ada Bung Hatta, kemudian banyak tokoh-tokoh yang lain, ternyata punya modal sosial. Jadi Republik Indonesia itu punya modal sosial yang penting selain tadi modal sosial yang dibawa oleh Pak Ali, yaitu adalah ketika Bung Hatta dan para mahasiswa Indonesia yang studi di Eropa tahun 1926 mereka tuh menghadiri Kongres Mahasiswa Internasional. Di sana mereka itu ketemu dengan Nehru, ketemu dengan tokoh-tokoh Asia Afrika yang kemudian jadi pemimpin datang ke Bandung. Tahun 1926, mereka masih muda-muda banget gitu, masih mahasiswa gitu. Tahun 1927 bahkan di dalam autobiografinya Ruslan Ali Sastramidjojo, itu di Kongres Mahasiswa Internasional dihadiri lagi oleh mereka, ketua delegasinya Bung Hatta, ada Nasir Datuk Pamuncak, teman-teman dia dari Indonesia pada saat itu, bahkan satu forum dengan Albert Einstein yang juga hadir di dalam. Saya itu. Iya. Beliau kan wafat pas pembukaan KA. Kang Balki 18 April kan? Lupa saya meninggal. Ya, 55 beliau, sih. Ya, 18 April. Ya. Jadi pas KA dibuka itu tanggal beliau wafat gitu ya. Jadi modal sosial ini, jadi Bung Hatta itu sudah mengenal semua tokoh yang mau datang ke Bandung. Karena pertemuan dulu 1926, 1927 ada pemuda Senghor dari Senegal itu ketemu lagi, terus ada lagi pemuda Liao dari China yang jadi mentornya, katanya mentornya Mao Zedong, ketemu lagi gitu. Jadi ya teman-temannya dulu ya, itu modal sosial. Jadi kalau mau nyebut perjalanan sejarah KA, tadi kan terkait Pak Ali kok punya wibawa gitu ya. Ya karena baik Indonesia punya modal sosial, dua. Yang pertama tadi, Pak Alinya sendiri juga punya modal sosial. Sudah lama ketemu dengan para ketua delegasi ini sebelumnya. Yang kedua adalah waktu Indonesia sedang dalam masa diplomasi perjuangan, Kang Balki. Kita kan mengirim Sultan Syahrir waktu itu ke Inter-Asia Relation Conference kalau tidak salah ya, diperbaiki kalau salah, di India. Dan itu kan ketemu seluruh bangsa Asia, bahkan Australia juga hadir di sana. Itu adalah pertemuan ketika Syahrir mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dan meminta dukungan, pengakuan de jure dan de facto, dan itu memperlihatkan bahwa ada modal sosial dari negara-negara Asia terhadap Indonesia pada pertemuan yang diinisiasi oleh Jawaharlal Nehru. Jadi kita lihat bahwa pada masa itu, Kang Balki, semua yang hadir di Bandung lah anggap ya, 29 negara itu tuh kawan lama sebenarnya. Makanya Pak Ali nggak terlalu canggung mungkin ngomong, please lah, yuk kumpul lagi yuk, gitu kan misalnya kita ngobrol lagi. Saya mikir aja pertama, tahun 55 itu Indonesia baru 10 tahun. Kemarin saya nanya kan sama Ibu Dahlia gitu, baru 10 tahun. Kok bisa sih ngumpulin negara sebanyak itu suruh datang ke sini gitu. Kasarnya, lu kan anak baru, ngapain gue nurut sama lu gitu. Saya berpikir gitu. Terus yang kedua adalah Pak Ali tadi gitu, Pak Desmond cerita dan semuanya pada nurut. Makanya saya mikir gitu, Indonesia, oh ternyata ya udah canggih juga ya, Indonesia tuh punya mahasiswa internasional gitu. Jadi dari dulu juga udah banyak yang kuliah ke luar negeri gitu, bukan sekarang doang gitu. Dan ya saya jujur aja, saya berpikir lebih banyak peran Soekarno. Mohon maaf nih buat teman-teman yang Soekarnois, bukan merendahkan, bukan gitu. Cuman saya belajar nggak banyak lah, saya belajar politik, hubungan internasional. Jadi ketika dengar KA yang saya pikir itu center point Indonesia itu Soekarno. Itu, tapi setelah dibaca-baca lagi, dengar-dengar lagi, kayaknya rasanya Pak Ali Sastro itu perannya oke ya. Iya. Mulai dari kan Bung Karno itu nanti perannya di panggung internasional pasca konferensi Asia Afrika, mercusuar gitu, besar sekali pengaruhnya. Di dalam konferensi Asia Afrika sendiri, kalau misalnya Bung Karno nggak manggil Pak Ali Sastramidjojo pulang, saya juga ragu apakah Pak Ali misalnya memimpin kabinet Ali yang itu kabinet ke-8, terus dia menggagas KA gitu. Terus pada saat Pak Ali mau berangkat ke Kolombo, nerima undangan dari Sir John Kutelawala bulan April 1954, Pak Ali itu ketemu dulu dengan Bung Karno. Itu dicatat oleh Ruslan Abdul Ghani di dalam memoarnya, terjadi dialog
Bung Karno tuh ngomong gini, Ali, jangan lupa katanya, ini cita-cita kita yang sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Jangan sampai tidak terwujud katanya, harus diwujudkan. Karena Bung Karno tuh menurut Ruslan Abdul Ghani itu agak gusar melihat Pak Ali kan orangnya tenang gitu. Digambarkan di dalam redaksinya itu seolah-olah Pak Ali itu seperti nguler kambang katanya, jadi nggak terlalu jelas. Nguler kambang itu apa? Mengambang kayak gitu. Apa kalau anak sekarang bilangnya keje? Ya mungkin gitu. Jadi Pak Bung Karno tuh ingin menegaskan, ayo Ali jangan sampai nggak berhasil, harus berhasil nih cita-cita kita. Pak Ali ngejawab, saya bukan tidak cekatan atau apa istilahnya, tapi saya harus berhati-hati. Ya, sikap hati-hati saya ini maksudnya apa? Supaya mengambil momen yang tepat untuk menjelaskan kepada para Perdana Menteri nanti di konferensi Kolombo. Dan benar strategi ini. Jadi pada saat konferensi Kolombo itu kan sebenarnya 4 Perdana Menteri itu Kang Balki nggak ngomongin KA. Itu kan inisiasinya dari Sir John Kotelawala. Dia takut yang perang Indo-China itu bisa memicu perang dunia ketiga. Lalu dia mengundang India, Pakistan, dan Birma. Dalam satu dokumen tertentu ditulis bahwa sebenarnya Indonesia tadinya nggak diundang di dalam konferensi Kolombo itu. Tapi dilihat Indonesia kan negara terbesar di Asia Tenggara sebagai primus inter pares. Ini harus diundang. Datanglah Pak Ali. Surat undangan itu datangnya 2 bulan setelah dia dilantik jadi Perdana Menteri. Dia dilantik Agustus, surat itu datang November. Dibalas, saya mau datang tapi syaratnya izinkan saya untuk menyampaikan sebuah proposal. Boleh, kata Sir John Kotelawala. Nah, maksud saya apa yang terbuktinya? Sikap hati-hati tadi, strateginya Pak Ali itu yang diingatkan Bung Karno. Karena pada saat gagasan ini dilempar, 4-4-nya itu pesimis Kang Balki. Pesimisnya kenapa? Ya tadi kata Kang Balki, umur baru 10 tahun berani gitu bikin konferensi sebesar itu. Nurut pula gitu kan. Nah, itu 4 itu semua pesimis gitu. Bahkan disebut bahwa ada yang mengatakan, ingat loh, gagasan sebesar ini tuh belum pernah ada yang berhasil mewujudkan gitu. Jadi Pak Ali itu di dalam pidato tuh ngomong gini pas giliran dia, kita sebagai bangsa yang baru merdeka di Asia dan Afrika, apakah harus menuruti saja kemauan negara-negara besar? Tentu tidak dong. Kita harus memberikan sumbangsih yang nyata terhadap perdamaian dunia. Kita ini ada di persimpangan jalan peradaban manusia, katanya gitu. Nah, responnya pesimis semua. Bahkan ada yang bilang tadi, Indonesia baru merdeka 10 tahun gitu. Terus ini ide yang besar sekali, belum pernah ada. Bahkan ada yang ngomong ide yang sama dulu layu sebelum berkembang katanya. Pokoknya membuat ciut nyali lah gitu. Tapi Pak Ali kan mungkin sama Bung Karno, awas loh kalau gitu kan. Harus berhasil loh Pak Ali kata gitu. Dia kukuh bilang gini di pertemuan yang ke-6 kalau nggak salah. Itu kan 28 April sampai 2 Mei 1954. Begini aja bahasa sederhananya, kalau tuan-tuan misalnya merasa sulit, coba serahkan ini kepada kami, biar kami yang menjajaki atau menyelidiki atau coba-coba, mungkin apa enggak. Kalau mungkin nanti kami kasih tahu. Nah, ini kan memperlihatkan keteguhan Pak Ali. Kemudian 4 Perdana Menteri itu akhirnya setuju untuk mencantumkan dukungan kepada Indonesia di komunike akhir konferensi Kolombo. Nah, yang menariknya buat teman-teman, komunike akhirnya itu namanya itu adalah Joint Communique of Southeast Asia Prime Ministers. Jadi komunike bersama Perdana Menteri Asia Tenggara. Padahal kalau sekarang kita lihat yang Asia Tenggaranya Indonesia sendirian. Kan semua Asia Selatan, Sri Lanka, India, Pakistan, Birma sama kita, Myanmar Asia Tenggara. Yang 3 itu Asia Selatan. Jadi konsep Asia Tenggara dulu memang sampai ke Asia Selatan ternyata kalau melihat komunike akhir ini gitu. Sekarang kan jadi 2 subkawasan ya, Asia Selatan sama Asia Tenggara. Nah, inilah yang disebut oleh Pak Ruslan Abdul Ghani dalam Bandung Connection, disebut dari embel-embel menjadi umbul-umbul. Kenapa disebut embel-embel? Karena dicantumkannya di pasal terakhir dari komunike akhir. Jadi kurang lebih isinya itu adalah para Perdana Menteri Konferensi Kolombo mendukung pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kemungkinan terlaksananya konferensi itu, belum menyebut Asia Afrika. Masih tentatif. Tentatif. Keren, dari anak bawang menjadi
Champions. Kalau kita lihat yang betul, kalau kita lihat yang 4 itu kan ex koloni yang berbicara bahasa Inggris kan mereka. Iya. Nah, Indonesia kan di situ satu-satunya yang tidak berbicara koloni bahasa Inggris ya. Oke, menarik banget dari pembahasan sila ke-6 ini yang mungkin saya sederhanain gini. Redamlah egomu. Nah, Gitu dong. ya. Setuju. Dari panjang-panjang silanya ada 2 biji. Butir silanya atau gimana? Iya gitu. Butir silanya ada 2 biji. Ternyata redamlah egomu. Itu moksa banget gitu kan. Iya. Ya, dan dia mungkin notice buat saya perannya Pak Ali yang begitu luar biasa ya. Ya kita bayangkan kalau sore itu para ketua delegasi, maaf ya misalnya nggak dengerin himbauan Pak Ali, ya saya nggak kebayang. Ya terus udah bubar ya gitu. Bubar Dan KA ini nggak akan jadi museum. Ruangan ini udah nggak akan ada lagi gitu Dan kan. tidak ada dampak dekolonisasi ke Afrika. Iya. Dan mungkin kolonialisme masih sesuatu yang legal sampai hari ini. Iya betul gitu. Jadi ya itu, ini bukan hanya buat negara, tapi minimal dari diri kita sendiri dulu, dari ya sebelum kita ngomong yang besar, negara itu besar kan. Mulai segala macam, segala sesuatu itu dari diri kita sendiri. Yaitu redamlah egomu, kendalikan egomu. Gitu. Mungkin sekian aja ya Pak Ya. ya. Gitu. Untuk sahabat Nusantara dan juga sahabat MKA, terima kasih udah standby, udah standby nonton Podium sampai episode sekarang ini. Jangan bosan-bosan karena nanti juga kita akan review lagi masih tentang Dasar-Sila Bandung dengan cara yang asik gitu. Mungkin sekian aja ya Pak Desmond. Baik. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.